على محمد صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya salah satu part penting pada kehidupan kita adalah selain kita selalu berpikir yang positif, kehidupan kita itu perlu seni untuk mengeluarkan satu nama yang kita dendam kepadanya. Kita keluarkan nama itu, lalu ketika kita mengeluarkan nama itu, lalu akhirnya kita memaafkan dan tetap berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar memberikan kebaikan orang yang kita berikan maaf, tapi sesungguhnya ketika kita memaafkan itu pada dasarnya untuk kebaikan hidup kita. Karena hati kita, jiwa kita ini terlalu lemah untuk menanggung satu nama yang kita benci pada sepanjang sisa hidup kita. Dan itu yang harus menjadi kita. Ini harus paham. Sehingga akhirnya kalau kita memahami ini, akhirnya apa? Jangan-jangan banyak sakit yang tidak segera berujung dengan kesembuhan itu apa? Ya karena memang kita tidak maksimal betul-betul mengobati dari dalam diri kita. Ketika masih banyak amarah, masih banyak emosi, banyak kegelisahan di dalam hati kita, lalu akhirnya kita menjadi dendam kesomat dan akhirnya menghancurkan. Kenapa? Dendam kesomat itu kayak bom waktu dan akhirnya bisa berakibat banyak penyakit pada kehidupan kita. Jangan punya banyak dendam. Satu musuh sudah terlalu banyak. 1000 sahabat itu terlalu sedikit. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah melepaskan beban. Artinya kita itu harus merilis. Ya. Kita ini harus tahu caranya kita mengubah sebuah musibah menjadi anugerah. Makanya kita harus belajar. Tazkiyatun nafs salah satunya. Kenapa? Allah itu menciptakan tubuh kita, disetting oleh Allah. Settingan tubuh kita itu disetting oleh Allah tidak untuk menjadi gudang atas setiap beban pada kehidupan kita. Tapi Allah itu menciptakan manusia itu defaultnya itu adalah manusia itu harus merilis dan tahu cara melepaskan beban ujian yang ada pada hidupnya supaya tidak menjadi beban yang mengakibatkan banyak kesulitan dan penderitaan serta penyakit pada dirinya. Sebagaimana fisik kita itu disetting oleh Allah untuk mengeluarkan kencing dan mengeluarkan kotoran. Kalau tubuh kita tidak bisa mengeluarkan air seni dan kotoran, maka akibatnya penyakit pada diri kita. Oleh karenanya, salah satu di antara hal yang kita harus paham dan kita harus pelajari ini ada di materi Tazkiyatun Nafs. Gimana sih caranya merilis beban kalau ada datang dalam kehidupan kita? Merilisnya itu gimana? Supaya bisa keluar. Ya. Karena apa? Karena yang sering akhirnya berakibat buruk, menimbulkan kerusakan pada sel darah kita, menimbulkan kerusakan pada syaraf kita, itu apa? Terlalu banyak beban. Setiap masalah kita timbun, kita biarkan masalah itu tidak kita selesaikan satu persatu dengan cara penyelesaian yang benar, dengan ilmu yang kita pelajari, dengan tazkiyatun nafas yang kita kaji. Akhirnya sebagaimana pikiran dipakai terus untuk menanggung beban terus menerus setiap waktunya, sebagaimana mobil yang terus dipaksa untuk jalan, maka mesinnya itu mesin capek. Maka salah satu rumpun ilmu ketika kita berusaha melepaskan beban itu apa? Pelajari tazkiyatun nafas. Kenapa? Materi tazkiyatun nafas itu salah satu materi untuk melepaskan beban dalam setiap kehidupan kita kalau tiba-tiba kita menghadapi kehidupan tidak ideal sebagaimana yang kita mimpikan dan tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Ya? Makanya kalau dalam tazkiyatun nafas itu ada banyak ya. Ada banyak cara rilis, banyak cara untuk merilis apa sih yang menjadi beban supaya beban itu bisa keluar pelan-pelan. Makanya akhirnya kita harus pahami cara melepaskan beban itu apa. Karena kalau kita sudah dilepaskan bebannya, kalau kita mengikuti petunjuk ilmu, itu yang Allah maksudkan di awal surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Jadi manusia itu kalau mereka sudah tahu cara melepaskan masalah yang hadir pada hidupnya, enak dia. Sebagaimana tubuh kalau sudah mengeluarkan air kencing itu plong. Akhirnya air seninya itu tidak menjadi racun untuk liver, tidak menjadi racun untuk lambung. Kenapa? Karena sudah dikeluarin. Lah banyak manusia itu hari ini kalau ada masalah,
maka dia buka pintu hatinya untuk memasukkan masalah itu, lalu dia tutup, lalu dia jadikan gudang pada dirinya, lalu jadi beban. Kenapa? Masalahnya nggak selesai-selesai dan tidak berusaha untuk menyelesaikan sesuai dengan petunjuk. Akhirnya apa? Ya akhirnya kehidupannya banyak mengalami kecelakaan. Kenapa? Beban itu terlalu berat. Sehingga akhirnya kalau tidak kita berusaha melepaskan beban, contohnya dengan kita sholat malam, contohnya dengan kita melihat dengan husnudzon setiap takdirnya Allah, kan itu ada ilmunya banyak dalam tazkiyatun nafas. Maka akhirnya beban itu sebagaimana mesin capek pada mobil yang terus kita paksa untuk jalan muter terus sebagaimana taksi. Akhirnya kemampuan mesin capek pada taksi itu tidak akan pernah bisa bertahan lama dibandingkan dengan mesin yang tidak dipakai dan diforce terus-menerus. Makanya akhirnya apa? Melepaskan beban gitu. Jadi kalau ada masalah, kita harus tahu, yaitu how to release. Kita ini harus tahu bagaimana melepaskan beban itu. Contoh nih, saya menghadapi fitnah. Saya harus tahu nih cara menghadapi fitnah itu apa. Saya pelajari dari para salaf itu. Oh, para salaf itu sudah memberikan banyak kode nih. Gimana sih cara kita untuk menghadapi fitnah yang tertuju pada diri kita? Oh, satu, kita harus paham Allah dan Rasul aja tidak lepas dari fitnah, apalagi kamu manusia biasa. Dua, bisa jadi kamu difitnah karena mungkin kamu mau fitnah orang. Tiga, kalau orang itu memfitnah, itu pada dasarnya hanya sepanjang lidahnya, tidak lebih daripada itu. Empat, kalau kamu difitnah itu apa? Tidak mengurangi kedudukan kamu di sisi Allah. Lima, kalau kamu difitnah, kamu bisa mendapatkan kebaikan ketika doamu dimustajabkan oleh Allah. Itu rilisnya dalam satu hal. Gimana mendapati rezeki yang tiba-tiba sedikit? Bagaimana mendapati tiba-tiba istri yang tidak sesuai harapan kita? Itu semua pertanyaan, semuanya sudah dijawab dalam kehidupan sunnah. Itulah yang menjadikan kita harus paham. Kalau kita tidak ngerti ilmu, kita akan banyak terbentur pada kehidupan kita. Tapi ketika kita yang pertama berpikir positif, yang kedua memaafkan, yang ketiga kalau ada beban, kita tahu bagaimana merilis supaya beban itu tidak menjadi sesuatu yang memberatkan kita, maka itu yang akan memberikan kualitas pada diri kita. Dan yang keempat, yang terakhir itu, yaitu menghadirkan. Artinya kita senantiasa berpikir positif, artinya menghadirkan itu kita harus istihdharul qalbi. Istihdharul qalbi itu apa? Yang menghadirkan hati bahwasanya kita selalu dibersamai oleh Allah, lalu tidak kosong pikiran kita, selalu pikiran kita asah pada sesuatu yang positif dari kalimat Allah yang kita baca, ayat-ayat Allah yang kita hafalkan. Itu namanya menghadirkan makna pada setiap hal yang kita lakukan. Lah itulah yang kita harus paham. Jadi kalau boleh saya sederhanakan, pengobatan Islam itu ada output, ada input. Tapi dalam sunnah ada yang namanya al-wiqayah. Ya, al-wiqayah itu penjagaan. Dan penjagaan itu dalam Islam itu ada dua, menjaga pola makan dan menjaga pola pikir. Dan ketika kita menjaga pola pikir, disitulah kita paham betapa pentingnya materi tazkiyatun nafas. Nah, menjaga pola pikir, kalau disarikan lagi, kata para ulama ada 4. Selalu berpikir yang positif. Yang kedua, memaafkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, melepaskan beban kita. Artinya, kalau ada masalah itu langsung cari obatnya, cari ilmunya sesuai dengan petunjuk sunnah. Kemudian yang keempat yaitu adalah menghadirkan makna dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu hanya sekedar autopilot, hanya melakukan sesuatu hanya sekedar rutinitas, kosong tanpa makna. Karena pikiran yang kosong itu lebih berbahaya daripada karat untuk besi. Nah, ini yang kita harus jaga. Wallahu a'lam bishawab. Pastinya materi ini hanyalah materi di permukaan saja. Saya yakin insya Allah Dr. Agus lebih paham lagi untuk membahas tentang materi pengobatan ini dan materi kesehatan ini supaya betul-betul maksimal apa yang kita pelajari dan apa yang kita kaji insya Allah. Nah, tapi disinilah kita harus mengerti pikiran kita bisa membunuh kita dan pikiran kita bisa menyehatkan kita. Dan semuanya itu dimulai dari cara kita memikirkan sesuatu dan apa yang ada pada hati kita. Betul kata Rasulullah, kalau hatinya sehat, seluruh organ yang lainnya akan sehat.
Tapi kalau hatinya sudah rusak, semuanya pun akan menjadi rusak. Semoga Allah jaga hati kita dan pikiran kita, dan supaya kita terhindarkan dari pikiran yang membunuh kita.